Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyediakan telinga dan hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat firman. Kuasailah kami Tuhan, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, bahkan membuka hati supaya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kuasai kami ya Allah Roh Kudus. Bahkan setiap jaringan yang kami pakai untuk Zoom pagi ini, dalam persekutuan doa pagi ini, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Semua peralatan-peralatan yang terbatas ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk Engkau menyempurnakan. Bahkan hamba yang terbatas ini, hamba datang kepada Engkau yang tidak terbatas, untuk Engkau sendiri yang memampukan hamba dan menyembunyikan hamba di balik kaki salib. Biarlah Engkau sendiri yang tampak, Engkau sendiri yang berbicara kepada umat-Mu, dan setiap kami boleh diberkati lewat firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Nahum. Nahum pasal 3. Nahum pasal 3. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Nahum pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17, saya akan membacakannya bagi kita semua. Timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di zaman sekolah minggu, eh, seringkali kakak Layan itu kalau mereka bertanya, siapa nabi yang diutus Tuhan ke Niniwe? Pasti jawabannya kita semua tahu dan seringkali kita menjawabnya Yunus. Yunus begitu terkenal karena berada di dalam perut ikan besar 3 hari, tapi tidak mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, nabi yang diutus Tuhan ternyata bukan cuma Yunus. Nabi yang diutus Tuhan ke Niniwe bukan cuma Yunus, tetapi Nahum juga. Bedanya pada waktunya. Jadi Nahum diutus setelah kira-kira sekitar 100 tahun setelah Yunus. Kalau kita membaca Yunus, kita pasti akan ngomong, loh, dulu kan Yunus diutus ke Niniwe untuk menyuarakan supaya orang-orang Niniwe bertobat. Kenapa setelah 100 tahun Nahum juga diutus untuk misi yang sama tetapi dengan nubuatan yang lebih mengerikan? Kalau Bapak Ibu baca SBU beberapa hari belakangan dengan bacaan kitab Nahum ini bertubi-tubi bicara tentang murka Tuhan, bertubi-tubi bicara tentang uh, mereka yang berdosa, orang yang berdosa itu pasti akan dihukum. 1 abad sebelumnya Yunus diutus untuk berkhotbah di ibu kota Asyur, yaitu Niniwe. Jadi Niniwe ini adalah ibu kota Asyur ya Bapak Ibu Saudara. Untuk masa yang singkat, ketika zaman Yunus, orang Asyur bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi yang terjadi kemudian, mereka kembali pada cara hidupnya yang lama. Mereka kembali pada cara hidupnya yang kejam. Mari kita lihat bagaimana Niniwe digambarkan dalam kitab Nahum setelah 100 tahun sebelumnya mereka menerima berita pertobatan yang diserukan oleh Nabi Yunus waktu itu. Niniwe itu disebut dengan kota penumpah darah. Karena kenapa begitu? Karena secara kejam mereka membantai banyak tawanan-tawanan mereka. Di zaman dahulu bangsa Asyur ini terkenal sebagai bangsa yang sangat kejam terhadap tawanan perang mereka. Serta setelah menyerbu sebuah kota, mereka tanpa mengenal ampun membantai ratusan orang dan mengangkut sisanya ke berbagai bagian kerajaan mereka. Dan ketika menuju ke tempat pembuangan itu, makin banyak lagi yang tewas akibat perjalanan berat dan siksaan sangat melelahkan. Para pemimpin kota dan bangsa yang dikalahkan disiksa tanpa belas kasihan dan akhirnya dibunuh. Niniwe atau orang Asyur juga bukan sekedar orang yang sangat kejam, tetapi mereka juga disebutkan dursilah. Gitu. Kalau Bapak Ibu baca Nahum pasal 3 ayat 4, secara fisik Niniwe itu memang kelihatan menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yunus dikatakan Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Tetapi di dalamnya penuh dengan pelacuran agama, kebejatan yang menurunkan martabat, kegiatan seksual. Kota itu juga dikuasai oleh sihir, ilmu gaib, roh-roh jahat, dan setan-setan menguasai kehidupan orang. Orang-orang Asyur yang menyerahkan diri kepada dosa dan kebejatan, membuka diri untuk dikuasai oleh roh-roh jahat. Itu yang terjadi di dalam kota Niniwe. Dan bagaimana Allah melihat ini? Karena dosa Niniwe demikian besar, Allah sendiri akan menyingkapkan kebusukan penduduknya dan membinasakan mereka. Tidak ada kuasa di bumi yang dapat melindungi bangsa yang hendak dilawan Allah. Dilawan karena mereka hidup di dalam dosa. Ketika dosa mencapai titik tertentu dalam satu masyarakat, maka Allah mempermalukan penduduknya dengan merobohkan semua yang mereka punya. Asyur ini dikenal bangsa yang kuat, dan tadi saya katakan sebelumnya bahwa mereka itu selalu menang gitu, dan tawanan-tawanan mereka banyak. Tetapi ini pun tidak luput dari hukuman Tuhan atas
apa yang mereka lakukan, atas dosa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Nahum ini sebenarnya terdiri atas 3 rangkaian, Bapak Ibu. Kalau pasal 1 itu dia bercerita tentang, berisi satu uraian yang jelas tentang sifat-sifat Allah, khususnya kemurkaan, keadilan, dan kuasanya. Disebutkan juga di ayat 2 bahwa kalau Bapak Ibu baca di Nahum 1 ayat 2 itu dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Nah, itu sifat-sifat Allah ada di pasal 1. Kemudian di pasal 2 menceritakan tentang nubuatan hukuman Niniwe yang segera tiba dan dilukiskan dengan kata-kata yang menurut saya sangat mengerikan. Pasal 3, pasal di mana beberapa ayatnya menjadi bagian dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini, itu mencatat secara singkat dosa-dosa Niniwe dan mau menguatkan lagi bahwa Allah itu adil dalam hukumnya dan mengakhiri dengan bayangan hukuman yang telah dilaksanakan seperti yang tadi kita baca ya Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe itu tetap akan dilawan oleh Tuhan. Dikatakan semua di ayat yang kita baca tadi itu semua tidak akan ada artinya, semua akan habis dibakar oleh api, akan habis dibabat oleh pedang. Itu yang mau dikatakan di dalam kitab Nahum ini. Artinya Bapak Ibu, dari 3 ayat yang kita baca pagi ini mau mengatakan apapun usaha yang dilakukan orang-orang Niniwe yang berdosa ini, tetap mereka tidak luput dari hukuman Tuhan. Lalu apa refleksi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dari firman Tuhan yang kita baca dari kitab Nahum ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seruan untuk Niniwe adalah seruan untuk kita juga. Sesungguhnya tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemegahan diri kita sebagai orang yang berdosa. Nahum pasal 1 ayat 3 mengatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sisi lain Tuhan itu seperti koin ya yang punya 2 sisi. Di sisi yang lain itu, di sisi yang satu Tuhan itu panjang sabar, tetapi di sisi yang lain dia panjang sabar, maha pengampun, maha pengurang. Tapi di sisi yang lain dia adalah Allah yang adil, pembalas, pendendam. Bapak Ibu, dengan apa yang firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Nahum ini, mungkin ada pemikiran, loh katanya Alkitab tuh bilangnya yang bersalah itu akan diampuni. Yang berdosa itu akan diampuni kalau kita mengaku dosa. Kok dalam kitab ini dikatakan bahwa Ia sekali-kali tidak akan membebaskan orang berdosa dari hukuman. Yang bersalah pasti dihukum. Titik, tidak ada komanya. Yang bersalah pasti dihukum. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya pun sebenarnya harus dihukum. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang Dia katakan. Kalau Tuhan katakan semua orang berdosa itu dihukum, maka kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu kita harus dihukum. Maka kalau Tuhan tidak ingkar, harus ada yang dihukum kan? Nah, disinilah Yohanes 3 ayat 16-17 menjadi sebuah berita baik buat kita. Bahwa karena harus ada yang dihukum supaya ia tidak ingkar terhadap apa yang ia katakan, maka ia memilih dirinya sendiri untuk menggantikan kita dihukum di kayu salib. Sehingga yang berdosa sekalipun ketika sungguh-sungguh minta ampun,
dengan pengorbanan Yesus dan darah yang ditebus dengan darah yang mahal, kita diampuni. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari kehidupan bangsa Niniwe dan kita refleksikan dalam kehidupan diri kita pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita ini. Disinilah sebenarnya dikatakan kita membutuhkan penolong. Kita tidak bisa sendiri, karena sesungguhnya kita adalah manusia berdosa yang seharusnya dihukum. Tetapi Tuhan datang menolong kita dan pertolongan kita hanya bisa satu-satunya dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan juga katakan tidak ada nama lain dalam dunia ini yang olehnya kita diselamatkan. Ia Allah sendiri memberikan dirinya sendiri karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Disitulah Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Allah begitu tergila-gila mencintai kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di Perjanjian Lama, kalau di Kitab Keluaran, dan bahkan di Nahum pasal 1 ayat 2 tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu, mungkin kita hanya sekedar baca untuk mengetahui Allah yang cemburu. Oh iya, kita tahu Allah itu cemburu. Tapi mari melihat Bapak Ibu, kenapa Allah cemburu? Karena sebenarnya kalau cemburu itu Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya jealous, itu diartikan jadi gambarannya begini. Itu punya saya. Jadi kalau dia pergi sama orang lain, dia pergi ke orang lain, saya nggak mau karena itu punya saya. Itu cemburu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita manusia mencemburui sesuatu, kalau kita lihat sebenarnya pada saat yang sama kita nggak layak karena yang punya bukan kita, yang punya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan dibilang Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, Dia yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan ketika manusia itu berpaling kepada Allah lain, berpaling kepada hal-hal yang di luar Tuhan, maka Allah punya hak untuk cemburu. Dan kita selalu bilang kalau cemburu itu karena sayang, karena cinta, karena mencintai. Allah begitu mencintai kita. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita bisa akui gitu ya. Tetapi karena memang benar-benar kita ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan maksud untuk memuliakannya, diciptakan dengan begitu mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi manusia itu sama seperti orang Niniwe gitu ya. Memilih jalannya sendiri, memilih untuk beribadah pada Allah lain, memilih hal-hal yang dituhankan dalam kehidupan, apapun itu bentuknya. Berhak kan Allah cemburu dengan kondisi seperti itu? Nah, kalau dikatakan Allah itu penjemuru, ya Allah itu penjemuru karena karena kita dalam miliknya, kita adalah ciptaannya, sehingga dia mencemburui kita. Tapi Bapak Ibu lihat, seperti gambaran seperti Niniwe, 100 tahun Bapak Ibu. Pertama ketika Yunus, kemudian mereka bertobat, tapi kemudian kembali lagi Allah memberikan kesempatan 100 tahun lagi, 100 tahun berikutnya, Ia kirim Nahum untuk kembali menyuarakan pertobatan itu, tetapi dengan lebih keras lagi bahwa Tuhan akan menghukum orang yang bersalah. Bapak Ibu, kemudian ujung-ujungnya Tuhan sendiri yang kemudian menyerahkan dirinya untuk dihukum. Allah dalam Yesus Kristus yang kemudian disalibkan, mati dan dihukum untuk menggantikan Bapak Ibu Saudara yang seharusnya dihukum. Seharusnya kita yang disalib, tetapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Di sini yang saya bilang, coba Bapak Ibu lihat betapa Tuhan Yesus itu begitu, betapa kasihnya, betapa tergila-gilanya Allah mengasihi kita. Sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, kita tetap meleng, memilih jalan sendiri, kemudian sudah berdosa dikasih kesempatan bolak-balik, sudah waktunya dihukum, bahkan Tuhan sendiri bilang dihukum, tetapi Dia tidak bisa mengingkari
dirinya sendiri bahwa dia mengasihi kita, sangat mencintai kita sehingga dia pun mati bagi kita. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, di masa Prapaskah ini, masa Prapaskah itu adalah masa penyadaran diri dan pertobatan. Sebelum kita duduk di dalam meja perjamuan Jumat depan, mari bersama merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Dan nyata-nyata bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Manusia seperti apa yang digambarkan juga tadi di apa yang kita baca. Orang lain pemimpin-pemimpin meninggalkan. Manusia tetap butuh pertolongan. Dan pertolongan yang utama adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya yang seharusnya dihukum. Itulah pertolongan Allah, pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita. Karena kasih-Nya, karena kehebatan cintanya. Mari meresponi firman Tuhan ini, mari meresponi cinta Tuhan, mari meresponi kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk ada di dalam perenungan bagaimana kehidupan kita. Bukan hanya Bapak Ibu, juga saya, kita semua. Belajar hidup lebih lagi meresponi kasih karunia itu, bukan hanya sekedar mengecap, kemudian menyia-nyiakannya, tetapi sungguh mau hidup dalam sebuah kelekatan hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan, memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari memuji Tuhan, Bapak Ibu. Dari Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sunaikan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu dan tak pernah terlambat pesan setia di sepanjang hidupku. Kita akan masuk di dalam doa, dimulai oleh Pak Joni, kemudian saya yang akan mengakhiri. Pak Joni, Pak Mulyo, kemudian Ibu Devi. Baik, kita mulai. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa di surga. Atas penyertaan dan berkat-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang segar di hari yang baru, kami menyadari, namun juga meyakini bahwa Engkau setia mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan juga
penyayang, dan adil. Dengan penuh kerendahan hati, bersama ini kami kembali menghadiri hadirat-Mu yang kudus, seraya membawa syukur dan terima kasih dalam doa kami, khususnya kami mau berdoa, membawa pergumulan, harapan yang terjadi dalam pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Ya Allah Bapa di surga, tolong berkati kebutuhan gereja-gereja-Mu di Indonesia. Cukupkan bagi mereka semua pihak yang terlibat dalam pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Ya Bapa, kami menyadari bahwa akhir-akhir ini pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik pribadi maupun sebagai gereja-Mu, bukan rahasia lagi bahwa banyak yang kami hadapi, tetapi kami yakin bahwa Engkau lebih besar dari pergumulan yang kami hadapi. Dengan harapan-harapan yang kami andalkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adil dan penyayang itu, agar setiap kami yang terlibat dalam pelayanan gereja-gereja di Indonesia untuk tidak saling menghakimi satu sama lain, tetapi menopang satu sama lain, memperhatikan satu sama lain, bahwa gereja-gereja denominasi apapun, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Ya Bapa, mampukan kami di dalam pelayanan-pelayanan gereja-gereja di Indonesia untuk peningkatan pelayanan agar berkembang dan memuji serta menjadi terang dan garam di dunia di mana kami ditempati dan masyarakat di sekitar kami. Inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, apa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu bagi persekutuan jemaat Maranatha yang selama ini telah terus-menerus Dikau pelihara melewati masa-masa sulit kami ketika pandemi COVID-19 maupun pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, kami merasakan campur tangan Tuhan yang ajaib bagi jemaat Maranatha. Untuk itu kami Tuhan, kami terus berdoa kiranya jemaat Maranatha ini Dikau jagai dan pelihara, khususnya juga bagi kesatuan hati di dalam melayani sama di antara para presbiter, pengurus-pengurus perekat, dan komisi-komisi yang lain. Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu mau merendahkan diri untuk saling menerima di antara kami, untuk sepakat bersama-sama melayani-Mu. Jagailah kami, ya Tuhan, dari langkah yang menyimpang dari ketetapan-Mu. Dan biarlah kami memiliki hati yang mau memberikan diri, saling melayani jemaat yang sudah Engkau percayakan pada kami. Berikanlah seluruh komponen melayani demi kemuliaan, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, khusus untuk saat ini, kami jemaat sedang menggumuli program kerja dan anggaran jemaat saat sedang dalam proses penggodokan. Ini adalah rencana kegiatan pelayanan jemaat. Untuk itu kami memohon ya Tuhan, berikanlah kami semua para pelayan-pelayan Tuhan untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengumuli program kerja ini, agar semua jemaat terlayani dengan baik.
menyerahkan kepadamu pelayan pada hari Minggu nanti. Tuhan, tolonglah kiranya setiap unit-unit yang akan melayani, terutama bagi presbiter yang akan melayani ibadah jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk melayani dengan baik. Berikan hati yang setia dan tekun untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan Maranatha. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berkat pelayanan anak yang di dalam sekolah minggu. Kiranya anak-anak, kiranya Tuhan menyiapkan anak-anak demi untuk pertumbuhan iman mereka, khususnya untuk para pelayan ya Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan urapi sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan setia tulus untuk melayani Diko ya Tuhan. Apa yang baik, kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan pada hari Minggu besok. Bagi paduan suara, vokal grup, polintang, organis, kantoria, dan secara khusus kami berdoa untuk pelayan firman oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Alexius yang pada hari Minggu besok akan melayani penubuhan jemaat. Kami doakan juga ya Tuhan bagi anak-anak kami yang akan diteguhkan, kiranya Tuhan berkati semuanya agar pelayanan penubuhan siji dapat berjalan dengan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang Allah Bapa yang penuh kasih dan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalannya sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi hari lepas hari yang penuh anugerah. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih dalam kondisi sehat. Semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, di pagi hari ini kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, yang saat ini ya Bapa sedang terbaring di dalam kelemahan tubuh mereka masing-masing Tuhan. Baik mereka yang saat ini dalam kontrol dari rumah sakit, maupun yang saat ini berada di rumah-rumah bersama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa kesembuhan, pemulihan hanya berasal daripada Engkau. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mau melawat mereka satu lepas satu dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, yang saat ini kami sebutkan nama mereka dengan penuh kasih. Kami berdoa untuk Ibu Erlin Sujina. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Ponomban. Kami berdoa untuk Bapak Martin Kaunang. Kami berdoa untuk Bapak Dani Max Minje. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Santoso. Kami berdoa untuk Bapak Edi Thanos. Kami berdoa untuk Ibu Ina Nurimarna. Kami berdoa untuk Ibu Stella Timisela. Kami berdoa untuk Ibu Alida Sutiknyo Bulegraf. Dan kami berdoa untuk Ibu Helen Nursantiuli. Ya Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau yang akan melawat mereka satu lepas satu. Engkau yang akan memberikan kesembuhan itu sendiri kepada mereka. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang dalam masa proses pemulihan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Willem Yakub Syauta. Kami menyerahkan dan berdoa untuk Bapak Mateus Tamonsang. Dan berdoa untuk Bapak Melkianus Abrahams.
Kami berdoa untuk Bapak Yakobus Putirai, dan kami berdoa untuk Ibu Magdalena Yonatan. Tuhan Yesus, baik saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses perawatan di rumah-rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap dokter, para perawat, setiap apapun yang saat ini menjadi konsumsi mereka untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan memberkati itu semua ya Bapak, sehingga mereka boleh kembali diberikan kesehatan untuk dapat menjalani hari-hari mereka selanjutnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang saat ini berada di rumah-rumah bersama dengan keluarga, kiranya kekuatan, kesabaran juga Tuhan berikan kepada keluarga, lepas keluarga, sehingga mereka boleh dengan sabar merawat ya Tuhan. Dan terlebih daripada itu semua ya Bapa, biarlah di dalam diri mereka selalu ada semangat dan mereka boleh terus mengandalkan Tuhan yang akan memberikan itu semua di dalam kehidupan mereka. Karena Engkau adalah penolong bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam rumah tangga keluarga, baik di dalam pergumulan keuangan, baik di dalam pergumulan studi anak-anak mereka ya Tuhan, maupun yang saat ini dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya bahwa ini semua daripada Engkau. Karena itu ya Bapa, berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang mendengar setiap doa dan kerinduan yang mereka naikkan. Engkau juga yang akan membuka setiap pintu-pintu yang akan memberkati akan saudara-saudara kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, yang saat ini juga di dalam pergumulan, mungkin ada kedukaan yang mereka alami, Tuhan, kami juga mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan, Engkau juga yang senantiasa ada dan tinggal di dalam setiap keluarga lepas keluarga saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan gumul, doa, dan kerinduan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Banyak yang belum kami sampaikan, keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi yang saat ini butuh pertolongan, butuh perlindungan. Tapi kami percaya Engkau mengenal kami semua lebih daripada diri kami sendiri. Ini kami ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami menyerahkan seluruh doa dan kerinduan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Bapa yang baik, penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kerinduan, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang mengatur bangsa ini. Engkau juga mengasihi negara kami, negara Indonesia ini. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Dari pusat, Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan jajaran menteri, dan semua yang setara dengan itu, Tuhan. Sampai ke bawah, sampai ke tingkatan kota, wali kota, wakil wali kota, bahkan sampai yang terkecil. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu, Tuhan, karena kami percaya Tuhan juga bersama-sama dengan kami, dengan negara ini, Tuhan, tempat di mana Tuhan izinkan kami boleh menjadi warga negara di dalamnya, tempat di mana Tuhan izinkan kami boleh tinggal. Jadikan kami warga negara yang terus juga mendoakan negara kami. Dan Tuhan sendiri yang memberkati negara kami. Dengan segala dinamika pemerintahan, dengan segala dinamika negara kami, khususnya menjelang pemilihan presiden 2024. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk Engkau sendiri memberikan kami kepekaan sebagai anak-anak-Mu. Untuk kami juga boleh mengambil bagian mendukung di dalam doa negara ini dengan segala dinamika yang terjadi. Ada banyak orang-orang yang mungkin menyalahgunakan kekuasaan, ada banyak orang-orang yang mungkin memimpin dengan tidak bertanggung jawab, tapi Tuhan kami percaya bahwa negara ini adalah milik-Mu dan Engkau sendiri juga yang akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada
supaya mereka boleh menjalani tugas dengan bertanggung jawab. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam pemerintahan. Tuhan sendiri yang menjamah dan memampukan mereka untuk mereka juga boleh menjadi berkat, bahkan keberadaan mereka juga boleh memberkati tempat di mana mereka Tuhan tempatkan, bahkan secara umumnya di negara ini Tuhan. Bapa di surga, semua pergumulan-pergumulan negara ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga membawa dunia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau menolong bangsa-bangsa atau negara-negara yang masih berperang. Tuhan, Engkau datang dan Engkau sendiri yang memampukan mereka untuk berdamai. Karena Engkau sendiri adalah damai sejahtera itu. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membuat dunia ini menjadi dunia yang damai bagi kami. Dan semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia ini kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua campur tangan Tuhan, semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam ketika kami menghadapi COVID-19. Kami boleh berada di tempat, boleh berada di stage ini Tuhan. Kami tahu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang menolong kami melewatinya. Bahkan Tuhan yang akan menyempurnakan, menyempurnakan semuanya ya Tuhan. Apa yang boleh ditinggalkan akibat pandemi COVID-19. Bahkan wabah-wabah yang kami dengar baru Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau pelindung kami dan penolong kami satu-satunya. Engkau sendiri yang menudungi kami, Engkau sendiri yang melindungi kami dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan berdoa yang kami sudah lakukan pagi hari ini. Engkau sendiri yang menyempurnakan apa yang terucapkan dan apa yang tidak terucapkan. Engkau mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat kami pada pagi hari ini di persekutuan doa pagi ini. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dalam aktivitas kita sehari-hari dengan satu kepastian bahwa kita punya penolong yang sejati, Allah yang pengorbanannya kita sedang rayakan, kita sedang hayati ketika kita menjalani Prapaskah, bahkan sampai Jumat Agung dan Paskah ke depan. Biarlah kita terus punya komitmen hidup di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Karena itulah satu-satunya kekuatan kita menjalani kehidupan dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 419. Yesus pimpin kami selamanya. Hanya Engkau berikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu
Mari kita menutup persekutuan doa pagi ini. Tuhan, kami bersyukur, kami tahu bahwa hanya Engkau yang mampu memimpin kami melewati hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini. Karena itu jangan lepaskan tangan kami, Tuhan. Tuntun terus kami, Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menjalani hidup kami. Dan bawa kami untuk terus lekat berpegang kepadamu, Tuhan. Melewati hari-hari kehidupan kami ini, Tuhan. Supaya kami terus diingatkan bahwa kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Sehingga kami harus lebih lagi bertanggung jawab terhadap apa yang kami terima dari Engkau secara cuma-cuma. Supaya kami tidak hidup dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam Engkau. Kami hidup terus berkenan kepadamu. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kembali dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Lucy. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Terima kasih Pak John, Pak Mul, Bu Debbie, terima kasih doa-doanya. Terima kasih semua, Kak Lucy. Terima kasih. Terima kasih Bu Diap. Terima kasih Pak Kren. Terima kasih Gede, Grace. Pak Budia. Terima kasih ya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Kak Christian. Terima kasih Kak Tris. Terima kasih semua. Oke, terima kasih ya, Debbie semuanya. Pak Frankie. Ya, Ini Bu orang Dia, di terima YouTube. kasih juga Bu Dia. Iya Pak, maaf tadi agak jamnya agak molor sedikit. Sampai ketemu nanti. Tuhan memberkati. Tuhan Terima berkati. kasih Pak. Terima kasih semua. Bye-bye. Ya. Mohon izin saya live dulu ya Pak. Terima kasih Iya, semua. iya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Dia. Ya, Pak Mul. Ya, saya izin duluan ya. Selamat. Yuk. Bung Christian belum nyapa yang di YouTube. Nah, yang di YouTube sudah saya matikan karena signalnya jelek sekali tadi. Nanti saya ini Oke, Bung Chris. upload lagi. YouTube-nya nggak Ya. bisa, sinyalnya jelek. Terima kasih Bung Chris. Terima kasih. Sampai Iya. jumpa Terima kasih lagi. semua. Sampai Ya. ketemu nanti. Kalau berarti Dep ya. Ya, Pak Gede. Pak Yosef, oke.